Kali ini kita akan bahas tentang cerita yang sudah lama viral ya, dari kontrakan yang dijuluki kontrakan 1000 pintu di Cikarang. Cerita ini datang dari Cynthia, cewek asal Bogor yang lulus SMA, pengen kuliah tapi nggak ada biaya untuk lanjut. Jadi akhirnya dia merantau untuk cari kerja di Cikarang dan tinggal di kontrakan itu sendiri. Hai guys, thank you for coming and welcome back to segmen Kerok Kisah Epik Horor. Kamu, aku, kita. Tempat kita akan bergibah tentang kisah-kisah horor yang ada di sekitar kita. Bukan cuma sekali dia ngalamin hal serem, tapi banyak kejadian-kejadian horor yang tersebar di berbagai aktivitasnya sehari-hari. So, siapin cemilan kalian, siapin bantal buat nutupin muka, atau matiin lampu supaya efek dari seremnya lebih kerasa. Jangan lupa ya, cek belakang. Siapa tahu ada yang ikutan nonton. Oke, langsung aja kita mulai dari awal perjalanan Cynthia merantau dan tinggal di kontrakan itu. Let's go! Cynthia ini cewek sederhana dari Bogor. Abis lulus SMA, dia pengen banget kuliah, tapi karena kondisi keluarganya yang gak memungkinkan, akhirnya dia memutuskan untuk tidak usah kuliah, tapi dia langsung ingin bekerja. Daripada dia diem di rumah, Cynthia akhirnya memutuskan untuk merantau ke Cikarang, cari kerja biar bisa bantu keluarganya. Setelah apply sana-sini, dia diterima kerja nih di sebuah pabrik kecil yang ada di Cikarang Timur. Karena penghasilannya pas-pasan, Cynthia memutuskan untuk cari kontrakan yang murah dan juga deket nih lokasinya sama tempat kerjanya. Mendapatlah ia nih kontrakan tua yang punya sekitar 455 pintu. Tapi karena banyak banget pintunya, orang-orang nyebutnya ini kontrakan 1000 pintu. Bangunannya tuh besar, tua, dan udah terbengkalai sekitar 2 tahunan guys. Cynthia benar-benar tinggal di kontrakan itu, di salah satu kamar kecil di lorong paling ujung. Ceritanya ini sebelum kontrakan ini benar-benar hilang ya. Guys, bayangin deh, tinggal di kontrakan tua yang udah lama kosong, banyak pintu dan juga lorong gelap. Aduh, aku bayanginnya aja udah ngeri duluan ya, tapi dia kuat banget. Keren kamu Cynthia ya. Oke, malam pertama Cynthia di kontrakan itu, dia udah mulai ngerasa nggak nyaman sebenarnya. Lorongnya kan gelap ya, lampunya juga remang-remang, hawanya dingin banget walaupun itu masih siang tuh ya. Nah itu kebetulan udah malam. Pas dia tidur, dia dengar suara langkah kaki dari lorong. Padahal semua pintu kamar udah ketutup. Kadang juga ada suara orang mandi tengah malam. Tapi kamar mandi itu udah kosong semua. Suatu malam, Cynthia ngerasa ada yang duduk di ujung kasurnya. Pas dia buka mata, nggak ada siapa-siapa. Tapi kasurnya itu kayak ada beban. Guys, kalian pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Ada yang duduk di ujung kasur? Serius ya, Cynthia ini kuat banget. Kalau aku mungkin udah kabur dari malam pertama. Oh my god. Suatu sore juga Cynthia ini nyuci nih di area cuci ya, di kontrakannya itu yang gelap dan juga remang-remang. Pas dia lagi nyuci, dia ngerasa kayak ada yang ngintip dari pintu kamar sebelah ya. Pas dia nengok, gak ada siapa-siapa. Tapi suara air kerannya tiba-tiba berhenti sendiri dan muncul suara bisikan gelap. Cynthia, gitu deh ya. Cynthia buru-buru ngelarin cuciannya dan juga langsung kabur dia ke kamarnya. Tentunya Cynthia ketakutan ya. Kita lanjut langsung ke cerita malamnya. Cynthia juga sering masak nih di dapur kontrakannya yang kecil dan gelap. Suatu malam, pas lagi masak, tiba-tiba kompornya mati sendiri. Dia nyalain lagi, tapi api kompornya tuh kayak kedap-kedip, kayak ada yang main-mainin gitu loh. Pas dia nengok ke belakang, ada bayangan putih berdiri di pojok dapur. Cynthia langsung matiin kompornya, keluar dapur, dan baca doa sampai tenang. Gak cuma itu ya. Temen kerja Cynthia, namanya Dedi, juga tinggal di kontrakan sebelah nih. Pernah dengar suara jeritan perempuan tengah malam yang bikin bulu kuduknya merinding katanya. Dia juga pernah ngerasa selimutnya tuh kayak ditarik-tarik saat dia tidur, tapi nggak ada siapa-siapa. Terus dari cerita yang lainnya, teman Cynthia yang lain itu namanya Wulan. Dia juga pernah lihat sosok bayangan putih lewat lorong kontrakan sampai dia nggak berani keluar kamar sampai 2 hari. Ya aku juga kalau ada di posisi itu mungkin ngerasain yang sama, aku bakal takut kali ya. Nah Mbak Sari, ibu rumah tangga yang adalah tetangganya, sering dengar ketukan pintu tengah malam, padahal nggak ada tuh yang datang.
Ada lagi, Pak Jojo, juga seorang tukang ojek pernah ngeliat sosok perempuan rambut panjang berdiri di pojok jalan, terus hilang begitu didekatin. Wow, banyak banget ya cerita horor yang ada di sana, tapi sumpah nih Cynthia keren banget. Guys, satu kontrakan itu bisa punya banyak cerita serem dari banyak orang. Aku jadi mikir ya, sebenarnya jangan-jangan energi negatifnya itu numpuk ya di sana ya. Kalian punya tetangga yang sering cerita hal mistis kayak gitu nggak sih? Boleh dong cerita. Nah, suatu malam, Cynthia tuh pulang kerja jam 11 malam. Pas dia lewat lorong kontrakannya, dia ngerasa kayak ada yang ngikutin. Dengar suara langkah kaki di belakangnya, tapi pas dia nengok, kosong. Dia jalan cepet nih, tapi suara itu makin dekat. Waduh, kebayang. Pas udah hampir sampai kamar, suara itu hilang. Cynthia langsung kunci pintunya rapat-rapat dan gak berani keluar lagi sampai pagi. Nah, malamnya, Cynthia lihat bayangan putih berada di ujung lorong. Mukanya gak kelihatan, cuma rambutnya panjang. Dia juga pernah dengar suara bisikan pelan kayak ada yang nyuruh pergi dari situ. Kayak bilang gini, Cynthia, pergi. Bayangin ya, lagi jalan sendirian, ada yang ngikutin tapi nggak kelihatan. Aku sih udah lari tunggang langgang kayaknya ya. Serius deh Cynthia, aku berkali-kali bilang kamu keren, kamu kuat, kamu hebat. Kalau kalian gimana sih guys kalau ngadepin kondisi kayak gitu? Oke lanjut, karena nggak tahan akhirnya Cynthia ini cerita nih ke teman dan juga ke tetangganya. Mereka nyaranin untuk panggil ustadz buat ruqyah kontrakan dan juga sekitar rumahnya. Nah pas ruqyah, ustadznya bilang ada penghuni lama yang memang belum tenang dan sering main di lorong dan juga kamar mandi. Nah setelah ruqyah, gangguannya mulai agak berkurang, tapi Cynthia masih ngerasa diawasi terutama kalau dia lagi sendirian. Setelah 3 bulan, Cynthia akhirnya dapat kerjaan baru, alhamdulillah ya, dan dia bisa pindah ke kosan yang lebih aman dan juga nyaman. Dia juga bersyukur ya bisa keluar dari kontrakan itu, tapi pengalaman mistisnya nggak pernah dia bisa lupain pastinya. Cynthia bilang pengalaman itu bikin ia makin percaya sama dunia gaib dan penting untuk jaga diri dan juga jaga keimanan nih kata dia. Guys, kontrakan tua dan juga terbengkalai emang sering jadi tempat energi negatif, apalagi yang punya sejarah panjang dan banyak pintu kayak kontrakan tadi. Energi gaibnya bisa numpuk dan bikin suasananya seram. Menurut kalian, kenapa ya kontrakan 1000 pintu itu bisa jadi viral dan bikin banyak orang takut? Apa karena bentuknya aneh, unik, atau karena cerita-cerita mistis yang beredar? Ada juga sih yang bilang sebenarnya energi negatif itu suka nempel karena kita sendiri yang takut dan bikin makin kuat. Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar, nanti aku bacain saat kita gibah bareng lagi. Nah itu dia guys, kisah dari Cynthia dan juga misteri kontrakan 1000 pintu yang ada di Cikarang yang saat ini sudah mungkin berhenti beroperasi ya karena ditinggalkan setelah Covid lalu. Dan pelajarannya adalah hati-hati kalau kalian pilih tempat tinggal, jangan cuma lihat murah dan juga deket tempat kerja ya. Coba digali lebih dalam ada kisah-kisah apa di sana. Kalau kalian suka cerita kayak gini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di Kerok berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Aku pamit dulu, jangan lupa untuk cek pintu dan jendela sebelum tidur. Oke, see you, bye-bye.